Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Syakban. Kali ini saya sedang mendapatkan tugas dari guru saya untuk mengerjakan topologi seperti ini. Nah, jadi kita akan memakai dua mikrotik dan mengambil internet secara wireless. Lalu di sini di Ether 3 dan Ether 4 kita akan membuat bonding untuk memperkuat aliran sinyal yang kita buat. Lalu sini kita akan membuat 4 VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 dan VLAN 40. VLAN 10 dan 20 akan disalurkan ke mikrotik 2, Ether 1 dan Ether 2 secara memakai kabel. Sedangkan untuk VLAN 30 dan VLAN 40 kita akan menyalurkannya ke mikrotik 2 dengan memakai WiFi repeater atau wireless. Dengan staff VLAN 30 memakai password dan tamu VLAN 40 tanpa password. Langsung saja kita ke aplikasi Winbox-nya. Kita refresh dulu. Nah, jika semua langsung saja enter. Nah, sebentar. Pertama-tama saya namakan dulu mikrotik ini agar tidak bingung nantinya. Mikrotik 1. Lalu pertama kita membuat WLAN dulu. WLAN-nya kita nyalakan agar menerima internet. Kita masukkan password WiFi atau hotspot yang kita pakai seperti biasa. Dynamic cache WPA2 PSK. Masukkan password sesuai WiFi kalian. Jika sudah, kalian masuk lagi ke WiFi interface-nya, klik 2 kali. Bandwidth-nya jangan lupa ubah ke 2 GHz BGN. Security profile-nya ubah ke profile 1 yang tadi kita buat. Scan. Kita start untuk mencari WiFi atau hotspot yang kita nyalakan. Kalau sudah, klik, lalu klik connect. Setelah itu apply, oke. Tunggu statusnya menjadi running. Nah, kalau sudah running, kita langsung masuk ke IP untuk memberi IP ke DHCP client untuk memberi IP untuk si WLAN secara otomatis. Pilih interface, klik WLAN 1, apply, lalu oke. Tunggu statusnya bound. Kalau sudah bound, berarti WLAN satunya sudah mendapatkan IP secara otomatis dari internet. Lalu kita ke DNS, kita nyalakan dulu allow remote request-nya. Setelah itu, kita lanjut lagi ke firewall agar IP ini menjadi IP publik. Port interface-nya kita ubah ke WLAN 1 karena kita ininya pakai WLAN 1. Action-nya kita ubah ke masquerade. Apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kalian masuk ke interface list lagi. Kalian buat bonding untuk si Ether 2 dan Ether 3 dan Ether 4. Ini kalian masuk ke interface bonding, lalu klik plus ke bonding sini. Klik bonding, slash-nya kita ubah ke Ether 3. Klik satu lagi sini. Dan yang terakhir kita ubah ke Ether 4. Modenya kita menggunakan mode balance RR. Dan link monitoring kita gunakan MII. Nah, untuk transmit hash policy kita gunakan layer 2, layer 2 and 3. Setelah itu kita apply, oke. Tunggu statusnya di running. Nah, kalau sudah running, kita akan membuat 4 VLAN. Nah, di sini kita akan membuat 4 VLAN. Pertama, VLAN 10. VLAN ID-nya 10 juga. Interface-nya bonding 1 karena nanti VLAN-nya ini akan disalurkan melalui bonding. Lalu buat satu lagi untuk 3 lagi untuk VLAN 20, 30, 40. Name-nya VLAN 20. VLAN ID-nya 20. Dan interface-nya bonding 1. Apply lalu oke. Kita buat lagi untuk VLAN 30. VLAN ID-nya juga 30. Interface-nya bonding 1. Oke. Dan yang terakhir kita buat untuk VLAN 40. VLAN ID 40.
interface-nya bonding 1. Nah, jika sudah, kalian pergi ke IP, kita akan membuat IP untuk si bonding dan part VLAN ini. Kalian masuk ke addresses. Pertama, kita buat untuk bonding dulu. Contohnya sini 192.168.50.1/24. Lanjut, interface-nya untuk bonding 1. Kanalnya untuk bonding 1. Apply OK. Lalu kita buat lagi untuk 4 VLAN yang lain. Untuk VLAN pertama, di sini kita akan memakai sebentar. Sini kita akan memakai untuk VLAN pertama kita pakai 172 ya, seperti tugas yang diberikan. Nah, di sini untuk IP VLAN pertama, IP VLAN 10, 172, 16 dan nomor absen saya itu 24 172 16.24.1/24. Ubah ke VLAN 10 dan ini untuk VLAN 10. Apply, oke. Kita buat lagi untuk VLAN 20-nya itu sini 192, oke. 192 168 24.1/24. Untuk interface-nya kita ubah ke VLAN 20. Nah, ini untuk VLAN 20. Play oke. Buat lagi untuk VLAN 30 178 16 24.1/24. Kenapa 178? Karena 172 itu sudah kepake, jadi agar IP-nya tuh nggak tabrakan dan nggak terganggu. Itu kita ubah ke VLAN 30 interface-nya, apply oke. Yang terakhir kita untuk VLAN 40 yaitu 195 168 24 1/24. Interface-nya kita ubah ke VLAN 40. Kalau sudah, apply oke. Setelah itu kita membuat DHCP server untuk bonding dan keempat VLAN-nya. Kita masuk ke IP DHCP server, DHCP setup. Pertama kita ke bonding 1 dulu. Kita klik next aja terus. Nah, jika sudah, buat lagi untuk VLAN 10 sampai 40-nya. Lanjut lagi VLAN 20, VLAN 30, next, dan yang terakhir VLAN 40. Next. Oke. Nah, untuk di konfigurasi router pertama ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke MikroTik 2. Sebentar saya cabut dulu. Kita pindahkan dari Ether 2 MikroTik 1 ke Ether 2 MikroTik 2. Kita akan konfigurasi sekarang di Ether 2 MikroTik 2. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah kalian login. Sebentar, ada salah satu kabel. Nah, kabel kalian itu tidak boleh kendor ya, jadi harus terpasang dan nyala semua. Oh ya, yang pertama kita namakan dulu MikroTik 2 agar tidak bingung. Apply oke. Nah, pertama kita buat bonding dulu agar nyambung dengan MikroTik satunya. Slave-nya kita ubah ke Ether 3 dan Ether 4. Modenya seperti biasa balance RR, link monitoringnya MII. Transfer policy-nya kita ubah layer 2 and 3. Apply oke. Nah, tunggu running. Nah, kalau sudah running, kita beri HCP client IP otomatis dulu untuk si bonding 1. Karena agar dapat IP, apply oke. Tunggu bond. Kalau sudah bond berarti bonding 1 sudah mendapatkan IP. Lalu kita masuk ke DNS, kita nyalakan allow remote request. Apply oke. Lalu kita lanjut ke firewall agar IP-nya nih menjadi IP publik. Kita ubah ke masquerade.
Nah, kita masuk ke general. Untuk content interface-nya ini kita gunakan bonding 1 karena apa? Karena internetnya kita mengambil dari bonding 1 yang tadi WLAN-nya kita ambil dari MikroTik 1. Setelah udah apply OK. Nah, lanjut kita ke WLAN. Oke, kita bikin WLAN dulu. Sabar, di wireless ini kita bikin dua WLAN sebenarnya. Maaf. Nah, di WLAN ini kita akan buat dua untuk di staff WLAN dengan memakai WLAN 30 dan memakai password, dan untuk tamu dengan WLAN 40 tanpa password. Oke. Pertama kita buat untuk WLAN pertama dulu, modenya kita ubah ke AP Bridge karena ini akan menjadi WiFi. SSID-nya kita ubah menjadi staff. Nah, untuk staff kita buat security profile-nya dulu, passwordnya dulu. Modenya kita ubah dynamic case, authentication tips-nya WPA2PSK. Sini passwordnya bebas dengan yang kalian mau. Sini saya akan memakai 1 sampai 8 agar tidak bingung saja. Jika sudah apply dan oke, saya masuk ke WiFi interface lagi, klik 2 kali WLAN satunya. Untuk security profiles-nya kalian ubah ke profile 1 yang tadi kita buat, apply oke. Nah, kita buat lagi satu lagi untuk staff. Lihat namanya dulu. Untuk tamu, wireless, AP Bridge, SSID-nya, terus udah pasti tamu. Apply oke. Bentar nih saya namakan dulu agar tidak bingung. Bilang 1 staff. Apply oke. Nah, setelah itu ntar saya namakan ini juga. Ether satunya agak untuk si Ether 2 dulu untuk VLAN 20. VLAN 20 aja. Ini satu lagi untuk VLAN 10 Ether 1. Ini kalau kalian bingung aja, kalau kalian nggak bingung, gak usah dinamain juga nggak apa-apa. Lanjut kita ke bridge. Kita akan buat bridge-nya tuh satu saja ya, karena nanti semuanya ke satu bridge doang. Apply oke. Untuk portnya kita buat 5. Pertama kita buat bonding untuk si bonding 1 agar menyalurkan internetnya. Apply oke. Yang kedua kita ke untuk si Ether 1 VLAN-nya jangan lupa kita ubah jadi VLAN 10. Ini untuk Ether 1, apply oke. Lanjut untuk si VLAN 20 generalnya kita ubah untuk Ether 2 VLAN 20, apply oke. Lanjut lagi. Nah, untuk WLAN 1 staff, VLAN-nya sudah pasti pakai VLAN 30 sesuai yang disuruh instruksi guru saya, apply oke. Lalu yang terakhir untuk VLAN 40 sudah pasti kita memakai WLAN 2 tamu. Nah, jika sudah apply oke, kalian masuk ke menu VLANs. Nah, ini kita akan buat 4 bridge-nya sudah tentu pakai bridge 1. VLAN ID-nya kita ubah untuk 10 dulu. Targetnya itu adalah sumber internetnya itu kita ambil dari bukan bonding 1. Dari ya karena kita ngambilnya dari MikroTik 1 menggunakan bonding. Untuk targetnya kita kalau VLAN ID-nya 10 sudah pasti untuk Ether 1 VLAN 10. Apply oke. Lanjut lagi untuk untuk VLAN 20 kita ubah dari bonding 1 menyalurkan ke Ether 2 VLAN 20. Apply oke. Kita buat lagi VLAN ID-nya 30. Targetnya dari bonding 1 menyalurkan ke VLAN 1 staff. Apply lalu oke. Kita buat satu lagi untuk VLAN 40. Targetnya dari bonding 1 targetnya untuk WLAN 2 tamu. Cek apply lalu oke. Nah, jika belum terdetek juga
Kita ke reboot dulu sebentar agar mikrotiknya di reboot dulu dan terhubung. Sabar, kita tunggu dulu. Memang prosesnya agak lama, makanya dari itu kita perlu sabar. Nah, nah, ya maaf karena tadi ada jeda, saya akan melakukan reboot beberapa kali dan sini sudah terkoneksi untuk si Ether 1. Sebentar agar IP-nya sesuai, kita ke bridge lagi. Bridge-nya kita nyalakan, VLAN filteringnya kita nyalakan agar semua Ether itu mendapatkan IP-nya yang sesuai dan WLAN-nya juga mendapatkan IP yang kita sesuaikan tadi. VLAN filtering kita conteng, apply lalu oke. Nah, sudah pasti ini keluar. Nah, jika kita sudah nyalakan VLAN filtering itu, kita otomatis tidak bisa masuk ke mikrotik lagi. Makanya dari itu, kalian jika ingin nyalakan VLAN filtering, sudah harus terkonfigurasi dengan benar semua. Command prompt, kita masukkan IP config-nya. Nah, jika sesuai itu, karena saya sini menyolokannya di Ether 1, mikrotik 2, harusnya kita mendapatkan IP-nya itu 172.16.1 apakah sesuai? Nah, sudah sesuai ya untuk default gateway-nya. Nah, sekarang saya pindahkan dulu ke mikrotik 2, Ether 2. Harusnya di Ether 2 ini kita mendapatkan VLAN 20 yaitu dengan IP 192.168.24.1. Sebentar saya cek dulu. Kalau sudah kita cek IP. Sorry. Nah, sudah sesuai ya. Oke. Saatnya kita tes speed dulu. Nah, kita tes dulu dapat berapa. Wah, lumayan, kita dapat 3 MB. Soalnya hotspot yang saya pakai itu kartunya emang jaringannya suka nge-lag. Jadi untuk megabitsnya juga kita kecil. Nah, kira-kira dapatnya segini ya, guys. Oke. Jika sudah, kita tes juga nih untuk si Ether 1 mikrotik 2-nya. VLAN 10-nya kira-kira dapat berapa MB. Coba. Kita tunggu dulu, masih identifying. Sabar. Nah, jika sudah, kita running speed lagi. Wah, gede nih untuk MB untuk Ether 1-nya. Yaitu dengan 6 Mbps. Nah, kita tunggu dulu sementara sampai testingnya selesai. Nah, untuk testing uploadnya juga lumayan ya. Nah, jika sudah, coba kita akan tes lewat wifi yang kita buat tadi, yaitu pertama kita nyalakan dulu wifi-nya. Kita pakai tamu dulu. Oke. Connect. Ini agak lama. Tunggu sebentar. Nah, jika sudah connect, coba kita tes IP dulu. Apakah IP-nya sudah selesai? Bentar, saya cabut dulu. Nah, kita gunakan IP config. Seharusnya kalau kita memakai tamu, kita mendapatkan IP 195.168.24.1. Coba kita cek.
Ya, betul. Nah, kita akan ubah menjadi IP, eh kita memakai staff. Coba connect dulu. Bentar nih, saya forget dulu deh. Eh, nah, kita connect lagi. Sabar, agak lama emang. Connect dulu deh nih. Staff, kita connectin dulu. Nah, kita masukkan IP yang kita buat tadi, 1 sampai 8. Next, verifying and connecting. Kita tunggu ya, memang prosesnya agak lama. Nah, jika sudah, kita tes IP dulu. eh Ya, betul. Command prompt. Ini kita IP config. Nah, benar. Untuk si staff ini kita dapatnya 178 ya, yaitu VLAN 30. Sekarang kita tes speed dulu. Tes speed lagi. Kira-kira dapat berapa MB? Wah, kenceng juga, 6 MB. Yang berarti sama ya untuk si Ether 1 dan WLAN satunya. Ya, kira-kira seperti itu. Uploadnya juga ya kecil lah, nggak apa-apa lah. Ya, coba kita pakai wifi tamu. Dapat berapa MB? Kita connecting lagi. Nah, tarik. Dapatnya kencang juga, yaitu 6 MB untuk downloadnya. Nah, kita tunggu lagi untuk uploadnya, kira-kira dapat berapa MB. Jadi lebih efektif kita memakai WiFi ya, daripada pakai kabel. Nah, dapat 1 MB nih guys, lumayan. Dah, kira-kira hanya itu saja topologi tugas dari saya untuk menguji topologi yang ada di sini. Saya harap eh, video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mempelajari mikrotik. Seperti ini ya. Sudah jadi wifi-nya staff, 30 password, pakai password. Sudah ada tamu VLAN yang sedang kita pakai ini. Dan kabel juga kita sudah tes, command prompt dan internetnya juga. Nah, sudah selesai. Saya kira hanya sampai sini saja. Saya ini mohon maaf jika ada kesalahan kata yang dari saya yang kurang mengenakan. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.